mahasiswa Teknik Informatika dari Universitas Al-Ihya Islam Kuningan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ulangan akhir semester mata kuliah analisis algoritma. So, langsung aja, ini presentasi dari saya. Sebelum mengenal lebih jauh tentang divide and conquer, lebih baik kita mengetahui pengertiannya dulu, di mana algoritma divide and conquer merupakan algoritma yang sering populer di dunia ilmu komputer. Divide and conquer merupakan algoritma yang berprinsip memecah-mecah permasalahan yang terlalu besar menjadi beberapa bagian kecil sehingga lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, di sini ada algoritma divide and conquer. Selanjutnya ada langkah-langkah umum algoritma divide and conquer, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama divide, yang artinya masalah dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagiannya memiliki permasalahan yang serupa dengan masalah utama. Yang kedua ada conquer, yang artinya setiap bagian masalah masing-masing dipecah dalam pemrograman dilakukan secara rekursif. Yang ketiga ada combine, yang artinya solusi dari masing-masing bagian masalah digabungkan sehingga membentuk solusi untuk masalah utama. Selanjutnya ada 4 hal penting yang harus dipahami dalam strategi divide and conquer. Yang pertama, branching factor. Branching factor dalam algoritma divide and conquer adalah jumlah dari sub masalah yang akan dibagi dari sebuah masalah awal. Ini adalah langkah nyata dari algoritma divide and conquer dalam proses pembagian yang sebenarnya. Jumlah dari branching factor harus 2 atau lebih, karena jika tidak, masalah tidak bisa dibagi. Banyak jenis algoritma ini termasuk pula algoritma komputasi geometrik yang memiliki branching factor berjumlah 2. Yang kedua, balance. Sebuah algoritma divide and conquer dikatakan balance jika masalah awal dibagi menjadi sub-sub masalah dengan ukuran yang sama, yang artinya jumlah dari keseluruhan ukuran sub masalah sama dengan sub masalah awal. Algoritma mengesort dan binary tree, dan sama halnya dengan algoritma reduksi dan prefix sum, adalah beberapa contoh algoritma divide and conquer yang seimbang. Yang ketiga, data difference of divide function. Algoritma divide and conquer memiliki sebuah fungsi pembagian terhadap data yang memiliki ketergantungan. Artinya, jika ukuran relatif dari sebuah sub masalah tergantung proses input datanya. Salah satu contoh dari algoritma yang tidak seimbang adalah algoritma quicksort yang akan membagi sub masalah dengan fungsi data difference divide. Yang keempat, control parallelism of sequentiality. Algoritma divide and conquer dikatakan berurutan atau sequential jika sub masalah dieksekusi dengan perintah program. Paralelisasi dari algoritma divide and conquer yang terurut pertama kali didefinisikan oleh Mouse-Deficon atau Mau 90, yang terjadi ketika hasil dari salah satu sub-eksekusi diperlukan oleh sub-eksekusi yang lain. Dalam kasus ini, hasil dari sub-tree pertama diberikan atau passing kepada proses komputasi sub-tree kedua, supaya hasil akhir tersebut bisa digunakan sebagai nilai awalnya. Tetapi sekarang contoh tersebut tidak dapat dijadikan ilustrasi lagi karena teknologi komputer paralel yang semakin canggih dan kompleks. Selanjutnya ada penerapan algoritma yang dibagi menjadi 5. Yang pertama, sorting, yang terdiri dari quicksort dan binary sort. Yang kedua, computational geometry, yang terdiri dari closure space, convex hull, dan Delaunay triangulation. Yang ketiga, graph theory, yang terdiri dari traveling salesman problem atau TSP dan graph
separator. Yang keempat, numerical yang terdiri dari metric multiplication dan FFT. Dan yang terakhir, yang kelima, ada not data parallel yang terdiri dari naive merge sort. Selanjutnya ada penyelesaian dengan algoritma divide and conquer. Persoalan, misalnya diketahui tabel A yang berukuran n elemen sudah berisi nilai integer. Kita ingin menentukan nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan atau solve. Secara lebih mudah, dalam hal ini ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau dua elemen. Nah, di sini ada contoh algoritma rekursif dengan metode divide and conquer. Selanjutnya ada keuntungan metode divide and conquer. Yang pertama, dapat memecahkan permasalahan yang sulit atau kompleks. Algoritma divide and conquer merupakan alat yang sangat berguna untuk memecahkan masalah yang kompleks. Contohnya dalam permainan menara Hanoi atau Tower of Hanoi. Penyelesaian yang harus dilakukan adalah membagi menjadi beberapa bagian masalah dan mencari solusi yang tepat, lalu dilakukan berulang kali atau rekursif. Yang kedua, efisien. Dalam masalah pengurutan, algoritma divide and conquer dapat menjadi solusi yang baik untuk mengatasi efisiensi. Sebagai contoh, metode quicksort dan merge sort memiliki dasar algoritma divide and conquer dan dikenal sebagai metode pengurutan yang paling efisien. Efisiensi algoritma divide and conquer bernotasi O atau n log n. Yang ketiga, paralel. Penggunaan algoritma divide and conquer sesuai untuk eksekusi pada mesin multiprosesor, terutama pembagian sistem memori di mana sub-masalah dapat dijalankan pada prosesor yang berbeda. Yang keempat, akses memori. Permasalahan yang diselesaikan dengan algoritma divide and conquer juga dapat berpengaruh dalam pengaksesan memori. Dikarenakan masalah dibagi menjadi beberapa bagian dan setiap bagian diselesaikan dengan solusi yang sama, maka dalam pengaksesan memori setiap submasalah diselesaikan cukup dengan mengakses sese memori yang tidak terlalu lambat. Selanjutnya ada kelemahan metode divide and conquer, dibagi menjadi dua. Yang pertama, sering menggunakan rekursi yang menyebabkan overhead. Yang kedua ada dapat diterapkan dan inferior untuk solusi algoritmik yang lebih sederhana. Oke, mungkin cukup sekian presentasi video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.